Pemirsa, Informasi seorang lainnya, bocah Saudara, SD seorang di siswa Kota SD Ternate, kelas 4 Maluku di Utara Boyolali, menjadi Jawa Tengah korban diduga perburuan teman sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Andini dari kelas 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil observasi saya mengenai perilaku bullying yang terjadi di lingkungan sekolah dasar. Sekaligus memberikan analisis penyebab perilaku bullying dan memberikan analisis rekomendasi pencegahan berdasarkan teori psikologi pendidikan, khususnya teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura. Saya menemukan sebuah kasus yang cukup jelas dan memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana anak-anak saling memengaruhi dalam berperilaku. Adapun data yang saya gunakan dalam analisis ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan korban bullying. Cerita korban menjadi sumber utama dalam memahami bagaimana kronologi kejadian dan perilaku yang muncul. Selama melakukan observasi, saya menemukan sebuah kasus bullying. Kasus ini melibatkan seorang siswa kelas rendah yang memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dibandingkan teman-temannya. Secara fisik, ia terlihat lebih tinggi dan lebih berisi, sehingga membuatnya tampak berbeda dari rata-rata ukuran tubuh teman sebayanya. Perbedaan fisik inilah yang memicu perilaku bullying dari beberapa siswa lain. Korban sering menjadi sasaran ejekan verbal. Teman-teman dan kakak kelasnya kerap memanggilnya dengan julukan yang merendahkan, seperti si gendut. Dari hasil observasi yang saya lakukan, salah satu penyebab utama mengapa pelaku melakukan bullying adalah karena pelaku berada di dalam lingkungan pertemanan yang kurang baik. Teman-teman dalam kelompoknya sudah terbiasa melakukan tindakan mengejek, menertawakan teman lain, serta menunjukkan perilaku yang tidak menghargai perbedaan. Dalam situasi ini, pelaku sebenarnya tidak selalu memiliki inisiatif sendiri untuk melakukan bullying. Namun, ia ikut-ikutan karena ingin diterima oleh kelompoknya. Ia melihat bahwa perilaku bullying itu wajar, lucu, dan mendapat perhatian dari teman-temannya. Akibatnya, ia meniru perilaku tersebut agar mendapat pengakuan dan tetap menjadi bagian dari kelompok tersebut. Pemulihan yang saya analisis sangat sesuai dengan teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura yang menjelaskan bahwa anak belajar melalui proses pengamatan dan peniruan. Ketika pelaku melihat teman-temannya menjadi model perilaku yang salah dan melihat bahwa perilaku bullying mendapat dukungan positif serta tawa dan dukungan, maka ia terdorong untuk melakukan hal yang sama. Teori pembelajaran sosial Albert Bandura menjelaskan bahwa anak belajar bukan hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan atau observasi terhadap orang lain. Artinya, perilaku anak sangat dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat, dengar, dan alami dari lingkungan terdekatnya. Bandura menyebutkan ada beberapa proses penting dalam pembelajaran sosial. Yang pertama, observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Anak-anak meniru perilaku orang lain yang mereka lihat di sekitar mereka, seperti teman sebaya, orang dewasa, kakak kelas, guru, orang tua, bahkan tokoh dalam media sosial seperti TikTok dan YouTube. Jika seorang anak melihat teman mengejek fisik orang lain, ia dapat menganggap perilaku itu normal dan menirunya. Yang kedua, peran model atau panutan. Model adalah orang yang perilakunya ditiru anak. Model tidak harus orang pintar atau baik, tetapi cukup orang yang terlihat dominan, populer, atau menarik perhatian. Pelaku bullying sering menjadi model negatif karena teman lain melihat perilakunya mendapat perhatian. Yang ketiga, peniruan perilaku. Setelah mengamati model, anak akan meniru
perilakunya. Jika perilaku mengejek atau merendahkan orang lain dianggap keren, lucu, atau berani, mereka akan menirunya tanpa memikirkan dampaknya. Yang keempat, penguatan. Perilaku anak semakin kuat jika mendapat penguatan positif. Misalnya, teman tertawa, pelaku dianggap hebat, guru tidak menegur, tidak ada konsekuensi. Sebaliknya, jika perilaku diberhentikan atau dihukum, maka anak tidak akan mengulanginya lagi. Solusi berdasarkan teori Albert Bandura. Yang pertama, menghadirkan model perilaku positif. Model yang baik akan menurunkan peluang anak meniru perilaku buruk. Yang bisa dilakukan sekolah adalah guru memberikan contoh sikap menghargai fisik semua siswa. Misalnya, guru tidak pernah mengomentari fisik anak, baik besar, kecil, gemuk, ataupun kurus. Yang kedua, menghentikan penguatan sosial terhadap bullying. Bullying terus terjadi karena pelaku mendapat reward berupa tawa dan perhatian. Cara menghentikannya, guru harus segera menghentikan ejekan, bahkan yang dianggap bercanda. Jangan biarkan teman lain tertawa atau ikut mendukung. Beri konsekuensi, contohnya meminta pelaku minta maaf kepada korban secara langsung. Memberi tugas empati seperti membantu korban, melibatkan orang tua apabila perilaku tersebut terus berulang. Demikian hasil observasi dan analisis yang dapat saya sampaikan terkait kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah dasar, khususnya bullying karena perbedaan fisik. Melalui pemahaman teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura, kita dapat melihat bahwa perilaku bullying tidak muncul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh contoh perilaku dari lingkungan sekitar, terutama dari kelompok pertemanan yang menjadi model bagi anak. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan refleksi kita bersama dalam membangun sekolah yang bebas dari bullying. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.